Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Juga tidak lupa Bapak Ibu dosen pendamping. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga dapat bertemu melalui perkuliahan hybrid, ada yang tatap langsung dengan rekan-rekan yang ada di STE Stekom Kartasura, juga rekan-rekan dari cabang kami sapa yang dari Siliwangi, apa kabarnya? Kemudian dari Ungaran, dari Kendal Weleri maupun dari Suwen. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu. Ada yang bertemu lewat tatap langsung, ada yang bertemu lewat tatap maya untuk perkuliahan teori organisasi. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13 dan kita mengambil materi pokok bahasan tentang kepemimpinan. Alhamdulillah ya, jadi Allah yang mengatur. Hari ini mata kuliah teori organisasi bicara tentang kepemimpinan. Besok pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya yakin rekan-rekan mahasiswa punya hak pilih ya, mau menentukan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerahnya masing-masing. Ada yang memilih bupati, wali kota, ada yang memilih gubernur dan segala macam. Jadi alhamdulillah sekali Allah yang mengatur. Kita pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menelaah, berdiskusi materi pokok bahasan tentang kepemimpinan. Seperti apa nanti kepemimpinan akan kita bahas lebih mendalam. Seperti biasa sebelum kami memulai untuk materi tentang kepemimpinan, kita sampaikan tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang kepemimpinan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami dan mengerti arti kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Yang kedua, mendefinisikan tentang kepemimpinan. Apa toh definisinya pemimpin itu apa sih? Dan yang ketiga, mengerti dan memahami tipe-tipe kepemimpinan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam perilaku kepemimpinan. Baik rekan-rekan, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan atau introduction perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan suatu organisasi itu biasanya identik dengan keberhasilan pemimpinnya. Perusahaan-perusahaan gitu kan yang berhasil, contoh direktur Bank BRI. Anda bisa bayangkan organisasi BRI itu berapa puluh ribu karyawannya, berapa cabangnya, kantor unitnya berapa, keberhasilannya dan identik dengan Pak Rudianto selaku Direktur Utama BRI. Nah, dalam organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi partai politik, keberhasilan Airlangga Hartarto memimpin Golkar diacungi jempol. Meskipun bukan karena kerja Airlangga Hartarto sendiri, ya kan? Nah, kepemimpinan dalam organisasi itu hakikatnya adalah bagaimana mengelola organisasi yang dikelola oleh satu orang sebagai top pimpinannya, top manajer, tetapi hakikatnya adalah kerja kolektif. Ya kan? Kalau contoh kita pertama kita bicara tentang organisasi, Pak Jelen menyontohkan sepeda motor,
meskipun hanya tutup pentilnya manfaatnya besar sekali. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin hakikatnya adalah berian bersama. Tetapi ketika keluar yang ditunjuk ya satu, dan gitu kan pemimpinnya yang satu. Nah, ada beberapa ukuran dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan satu organisasi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau menurut Anda, bagaimana kepemimpinan itu berhasil dalam satu organisasi? Apa kira-kira? Berhasilnya kepemimpinan cara apa? Ukurannya seperti apa kira-kira? Apa kira-kira? Keberhasilan suatu kepemimpinan dalam satu organisasi ditentukan oleh banyak faktor. Utamanya adalah bagaimana pemimpin itu bisa membawa organisasi dapat mencapai tujuan organisasi. Oh, perusahaan perbankan, pemimpin diukur dengan kinerja perbankannya. Bagaimana profitability-nya, bagaimana kredit yang macet, bagaimana kesejahteraan karyawan dan segala macam. Beda ketika kita mengukur kepemimpinan satu perguruan tinggi misalnya, ya kan? Keberhasilan kepemimpinan satu perguruan tinggi variabelnya juga banyak, tetapi akan ada beda dengan kita mengukur keberhasilan seorang pemimpin perusahaan. Begitu juga sebaliknya keberhasilan seorang pemimpin organisasi kemasyarakatan. Pak Jarani kebetulan jadi organisasi di takmir masjid. Keberhasilan organisasi dalam sosial kemasyarakatan takmir masjid misalnya akan berbeda dengan organisasi yang lain. Nah, ukuran keberhasilan seorang pemimpin dalam satu organisasi itu bermacam-macam. Tergantung bagaimana kita melihat organisasi tersebut. Yang paling utama adalah bagaimana keberhasilan pemimpin dalam satu organisasi mengelola organisasi dengan sumber daya yang ada mencapai tujuan organisasi. Perusahaan, organisasi perguruan tinggi dikelola secara bisnis tidak salah, tapi roh perguruan tinggi, pendidikan tinggi tetap harus menjadi utama. Pengelolaan secara profesional, secara bisnis oke, tidak ada masalah. Tapi roh atau nilai-nilai pendidikan tinggi tetap harus ada. Nah, dari sudut mana, dari sudut pandang mana kita melihat keberhasilan seorang pemimpin ditinjau dari bagaimana organisasi dalam pencapaian tujuannya. Itu sebagai pendahuluan dalam kita melihat kepemimpinan dalam satu organisasi. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, Anda besok memilih seorang pemimpin. Yang Anda pilih kebetulan yang tidak jadi. Misalnya, apakah kemudian yang Anda tidak menjadi anggota masyarakat dari yang saudara pilih? Kan tidak. Nah, ada banyak studi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ditinjau dari bagaimana seorang pemimpin mengelola satu organisasi. Kepemimpinan ditinjau dari bagaimana seorang pemimpin atau manajer bisa menghasilkan laba bagi organisasi, atau bagaimana seorang pemimpin dapat menjadikan organisasi menjadi besar, organisasi partai politik misalnya. Dari ormas, organisasi kemasyarakatan, kerja sosial berkembang jadi organisasi partai politik. Nah, kalau kita melihat teori kepemimpinan ditinjau dari bagaimana atau dari sumber dari asal mana seorang pemimpin itu akan dibedakan. Ini akan dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, pemimpin yang tumbuh secara alami. Jadi memang pemimpin itu secara alamiah diciptakan oleh Allah jadi pemimpin. Apa kira-kira? Contohnya apa? Raja-raja. Raja-raja itu diprotek nggak bisa. Kamu nggak suka ini. Memang diciptakan kan sistemnya seperti ini. Secara alamiah. Ada banyak di dunia, apalagi di negara-negara maju seperti di Inggris itu kan masih dengan kerajaan. Di Arab Saudi
yang dengan sumber daya segitu besarnya, dia tidak berpikir kemampuannya seperti apa. Memang kepemimpinan ditinjau dari sisi keturunannya, diciptakan secara alamiah. Yang kedua, pemimpin yang diciptakan. Nah ini, besok pagi Anda mau membuat pemimpin, salah satu bagian dari Anda membuat pemimpin, siapa yang akan Anda pilih? Itu adalah pemimpin yang diciptakan melalui suatu proses. Besok ada proses yang mengambil kada untuk memilih pemimpin. Ada juga pemimpin yang memang diciptakan seperti misalnya ada di pilkades, pilihan kepala desa misalnya. Atau mungkin dalam pemilihan untuk perguruan tinggi yang negeri itu biasanya kan melalui seleksi yang ketat. Kalau yang swasta ya tergantung yayasannya kan gitu kan. Kalau di perguruan tinggi negeri apalagi yang butuh BHN itu kan ada proses mekanisme untuk menciptakan seorang pemimpin dalam satu institusi perguruan tinggi. Kalau yang pertama itu secara alamiah memang sudah diciptakan jadi seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin yang sengaja diciptakan seperti pemilu untuk pemilu kada untuk besok pagi. Anda-andanya akan menciptakan pemimpin di Jawa Tengah. Boyolali, satunya di mana? Boyolali semuanya. Dua-duanya Boyolali semuanya. Nah, menciptakan pemimpin di Boyolali. Yang ketiga adalah pemimpin yang muncul dalam kombinasi alamiah dan tumbuh secara lingkungannya. Pertanyaan saya, menurut Anda, pemimpin yang diciptakan secara diciptakan dengan sengaja dengan melalui proses sistem, dengan pemimpin yang tumbuh dengan alamiah, bagusan yang mana? Apa kira-kira? Bagus yang mana? Ya? Yang mana? Ada plus minusnya semuanya. Anda tahu yang sekarang pakai rompi-rompi, yang kemarin juga baru OTT mau maju lagi, itu kan yang diciptakan kan? Yang duitnya beratus-ratus miliar itu kan yang diciptakan kan? Ternyata juga seperti itu. Tetapi ada juga pemimpin yang tumbuh secara alamiah. Raja Sultan itu, Jogja itu terlepas dari pro kontra kan bisa ngomong katanya. Sultan Hamengkubuwono X itu kan. Nah, jadi dari pemimpin yang tumbuh secara alamiah atau pemimpin yang diciptakan ternyata ada plus dan minusnya. Ada kekurangan tetapi juga ada kelebihannya. Nah, yang ketiga, pemimpin yang muncul dari kombinasi yang alamiah dan tumbuh dari proses lingkungan yang berkembang. Asal seorang pemimpin yang dari lingkungan dengan tempaan yang panjang, dengan proses penentuan atau penetapan pemimpin, penciptaan pemimpin yang melalui proses yang panjang, itu juga relatif lebih baik, semoga kan. Nah, ini rekan-rekan dari studi tentang kepemimpinan, di mana seorang pemimpin ditinjau dari asal seorang pemimpinnya. Ada yang diciptakan, ada yang tumbuh secara alamiah, atau yang ketiga kombinasi. Secara alamiah memang sudah diciptakan jadi pemimpin, tetapi juga ditempa oleh lingkungan. Lingkungan itu sebuah media pembelajaran yang sangat hebat. Itu rekan-rekanku mahasiswa semuanya terkait dengan teori tentang kepemimpinan. Monggo kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum melanjutkan silakan. Ayo yang di Kartosuro. Tidak ada? Lanjut ya. Kalau di depan tadi Pak Jalil menyampaikan ada tipe kepemimpinan yang alamiah, ada kepemimpinan yang diciptakan, ada kepemimpinan yang kombinasi, ya alamiah tapi juga ditempa oleh lingkungan. Nah, kalau kita mencari pendekatan seorang pemimpin, alamiah juga banyak kelebihan dan kekurangannya, diciptakan juga ada kekurangannya. Bagaimana
untuk mengukur pemimpin itu bisa bagus, bisa berhasil. Kalau pemimpin itu harus bagus, menyenangkan semua orang, ya sulit. Ya, nah. Tapi minimal di depan tadi saya sampaikan, bagaimana seorang pemimpin mencapai suatu target tujuan organisasi. Ada banyak ya, kalau saudara melihat di secara nasional begitu kan, bagaimana direktur-direktur BUMN itu loncat dari perusahaan BUMN ini ke BUMN yang lain. Nah, kalau kita mengukur kepemimpinan, ada pendekatan-pendekatan, beberapa pendekatan. Yang pertama, agar pemimpin itu bisa baik, ada pendekatan ukuran-ukuran tes-tes dengan treatment. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan intelijensia. Umumi, secara umum, secara teoritis, kalau yang namanya pemimpin itu punya kemampuan intelijensia yang memadai. Seorang pemimpin mestinya punya konsep minimal kemampuan dasar manajemen, bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan maupun evaluasi. Ini standar. Nah, ukuran-ukuran yang pertama, intelijensia seorang pemimpin harus memenuhi standar. Akan lucu sekali ketika misalnya seorang pemimpin blind, tidak punya kemampuan apa-apa. Selain itu, selain punya kemampuan intelijensia, karena apa? Kemampuan intelijensia akan membutuhkan pemimpin untuk melakukan langkah-langkah. Oh, Pak Jailani jadi direktur BUMN misalnya. Oh, kebetulan pada sisi yang lain jadi pimpinan untuk organisasi yang lain. Nah, kalau kita punya intelijensia, punya kemampuan kapasitas manajerial, saya harus menangkap di mana. Ya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya ukurannya seorang pemimpin, ukurnya adalah kepribadian. Secara teori, kepribadian orang pemimpin harus kepribadian yang baik. Karena apa? Akan menjadi panutan. Karena apa? Akan membawa organisasi itu dalam pencapaian tujuannya. Kalau tidak punya kepribadian, mohon maaf, mentalitasnya ngawur, kepribadiannya nggak jelas, misalnya, ya kacau. Apa yang sedang dekat dengan kita, yang berbisikan dengan kita, ya kita pakai ini misalnya. Siapa yang dekat kita, yang dengan ngomong dengan kita, memberi masukan bagi kita pakai, kacau. Kalau kapasitas intelijensianya bagus, kepribadiannya bagus, ukuran yang ketiga ada karakteristik, punya karakter seorang pemimpin. Kalau kapasitasnya oke, kepribadiannya ya, tapi karakternya juga kacau, ya itu. Karakter inilah yang akan membawa seorang pemimpin itu sesuai dengan role yang ada. Kalau karakternya baik, meskipun itu punya kesempatan